Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan juga rekan-rekan semuanya yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok E yang insya Allah akan membahas mengenai pemodelan dari fotosintesis tumbuhan yang kami ambil contohnya yaitu tanaman kentang Solanum tuberosum dalam lingkungan fotoautotrof secara in vitro. Oke, sebelum kita lanjut untuk presentasinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahdi Mutasim. Selanjutnya itu ada Afif Aidil Saputra. Selanjutnya ada Yosi Olivia. Dan yang terakhir itu ada Fani Reviza. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita berikan kesempatan kepada Fani Reviza untuk menjelaskan. Kepada Fani Reviza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemodelan mengenai kelompok kami, yaitu mengenai fotosintesis pada tanaman. Jadi variabel pada permodelan di biokomputasi itu ada dua, yang mana ada variabel terikat dan juga variabel bebas. Pada variabel terikat pada permodelan kali ini yaitu fotosintesis pada tanaman. Sedangkan variabel bebas yang pada permodelan ini ada cahaya matahari, suhu, karbon dioksida, pH, oksigen, gen dan hormon, air dan kelembapan, serta nutrisi yang sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman. Dan juga variabel bebas tersebut yang sangat bersifat positif untuk fotosintesis pada tanaman. Namun ada beberapa yang bersifat negatif seperti mikroorganisme yang patogen dan juga zat-zat kimia ataupun zat-zat yang lainnya yang bersifat inhibitor. Sehingga mikroorganisme patogen dan juga zat inhibitor ini sangat mengganggu untuk pertumbuhan pada tanaman. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Fani Reviza atas penjelasannya mengenai variabel bebas dan terikat dari pemodelan fotosintesis tanaman. Oke, selanjutnya ini ada merupakan contoh jurnal yang kelompok kami coba untuk membahas, itu mengenai pengaruh fotosintesis terhadap pertumbuhan tanaman kentang, yang akan dijelaskan oleh Afif Aidil Saputra dan juga Yosi Olivia. Kepada Afif dan Yosi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pada jurnal yaitu berjudul Pengaruh Fotosintesis Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kentang Solanum tuberosum dalam Lingkungan Fotoautotrof Secara In Vitro. Nah, slide selanjutnya. Next. Slide selanjutnya, moderator. Baik, selanjutnya itu adalah metode dari penelitian yaitu tentang pengaruh fotosintesis terhadap pertumbuhan Solanum tuberosum secara in vitro. Jadi dari tabel pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini itu di mana bagaimana melihat pengaruh suhu dan intensitas cahaya matahari terhadap proses fotosintesis pada tanaman kentang yang dikultur atau yang ditumbuhkan secara in vitro gitu. Jadi untuk variabel terikat dari jurnal ini penelitian ini itu bagaimana melihat fotosintesisnya, dan variabel bebasnya itu di mana bagaimana pengaruh intensitas cahaya dan suhu terhadap proses fotosintesis tersebut. Selanjutnya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap fotosintesis.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana hasil tersebut ketika intensitas cahaya semakin tinggi, maka berat daun akan bertambah, sehingga akan mempercepat atau akan mempercepat laju fotosintesis itu sendiri. Jika jadi ketika intensitas cahaya tinggi, maka akan mempercepat fotosintesis dan akan mempercepat proses fotosintesis dan juga akan menambah berat daun pada tanaman kentang. Dan juga ada juga konsentrasi karbon dioksida atau CO2 terhadap fotosintesis akan berpengaruh sesuai dengan permodelan yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Jika ketika karbon dioksida atau CO2 semakin tinggi, maka proses fotosintesis juga akan semakin tinggi. Karena jadi ketika CO2 di udara semakin tinggi, akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan atau pada tahap proses fotosintesis. Selanjutnya, selanjutnya suhu itu akan dijelaskan oleh Yosi. Kepada Yosi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu cahaya sama karbon dioksida. Nah, saya akan menjelaskan mengenai suhu. Sebelumnya, moderator, slide-nya. Ya. Sebelumnya. Apakah sudah terlihat? Sebelumnya. Suhu. Iya. Ini kadar air. Pengaruh perbedaan suhu terhadap berat kering. Ya, udah. Nah, seperti yang terjelaskan oleh rekan saya Fani, bahwa suhu juga mempengaruhi hasil fotosintesis, yang mana pada enzim-enzim yang bekerja pada proses fotosintesis itu, dia itu hanya dapat bekerja pada suhu tertentu atau pada suhu optimalnya. Nah, apabila pada suhu yang tidak optimal, maka enzim-enzim tersebut akan menghambat proses dari fotosintesis tersebut. Nah, pada percobaan dapat dilihat pada tabel, itu ada perbedaan suhu yang diberi perlakuan dan juga hasil itu berupa persentase berat kering. Pada perlakuan yang ditambah suhu 10 derajat Celcius, itu berat keringnya itu bertambah dan lebih banyak dan juga lebih tebal dibandingkan perlakuan yang diberikan tanpa perbedaan suhu dan juga perlakuan yang diberikan yaitu suhu 10 derajat Celcius. Yang mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi suhunya, maka jumlah daun dan juga berat kering dari daun tersebut itu akan lebih banyak dan juga lebih tebal atau lebih lebar. Dan terakhir, salah satu faktornya yaitu kadar air. Nah, persentase berat kering daun yang pada penelitian ini itu berhubungan dengan kadar air. Yang mana kekurangan air itu kan biasanya dapat menyebabkan stomata menutup, sehingga dia itu dapat menghambat proses fotosintesis dan juga penyerapan CO2, sehingga dia itu akan mengurangi laju dari fotosintesis tersebut. Nah, akibatnya hasil fotosintesis itu akan menurun jumlahnya. Sebelumnya, akan menurun jumlahnya. Nah, pada tabel itu dapat kita lihat tabel 5 pengaruh kadar air terhadap tinggi dan juga berat kering batang. Nah, di sini ada beberapa perlakuan, ada juga disebut tinggi. Nah, di sini next Mahdi, moderator. Sudah di next sih. Mungkin sedang loading. Sudah. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara tinggi dan juga berat kering dari daun-daun tersebut terhadap perbedaan kadar air. Nah, selanjutnya itu ada kadar fotosintat. Tadi sudah dibahas, itu hasil fotosintesis. Nah, pada penelitian ini
media yang digunakan itu media MS, itu tidak digunakan karena tidak diberi tambahan sukrosanya. Artinya dalam percobaan ini itu hanya full karbohidrat sebagai bahan baku energi untuk pertumbuhan eksplan, yaitu yang benar-benar berasal dari hasil fotosintesis. Nah, beberapa faktor lainnya seperti pH, asam itu juga berpengaruh namun tidak dijadikan sebagai parameter dalam penelitian ini. Nah, mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Yosi dan Afif atas penjelasan dari jurnal tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, Bapak dan juga rekan-rekan semuanya, pada jurnal yang kami jelaskan tadi, yaitu kondisi lingkungan in vitro fotoautotrof berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kentang varietas Atlantik. Semakin lama masa kultur semakin meningkat fotosintat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Terlihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan planlet. Proses fotosintesis dalam kondisi suhu dan intensitas cahaya yang lebih tinggi berjalan lebih baik sehingga menghasilkan planlet yang lebih berat, daun yang lebih berat, tetapi batang planlet lebih pendek. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang kami mohon maaf. Jika itu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jika itu kekurangan datangnya dari kebodohan kelompok kami, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.